Saya nggak merasa malu. Saya pernah menjadi ibaratnya seorang wanita malam seperti itu ya. Pasti hina sekali kalau orang udah dengar wanita malam. Zaman sekarang mungkin pelakor gitu ya, amit-amit ya teman-teman ya. Sampai benar-benar saya pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen. Tapi saya tidak masalah. Ibaratnya orang tua saya udah nggak mengakuin saya sebagai anaknya ya kan. Udah ibaratnya saya dianggap sudah mati sama mereka ya kan. Tapi saya akan buktikan kalau tangan Tuhan bekerja dengan sendirinya. Mbak Dian. Shalom Mbak Dian. Shalom. Ya, Mbak Dian, mic-nya mungkin bisa didekatin ke mulut supaya suaranya lebih jelas. Ya. Shalom Pak. Ya, apa kabar Mbak Dian? Puji Tuhan luar biasa. Sehat Pak. Haleluya. Terima kasih ya Mbak Dian sudah hadir di channel kami. Dan pada malam hari ini Mbak Dian akan bersaksi teman-teman. Dia akan menceritakan bagaimana Mbak Dian bisa kenal Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupannya dari kehidupan yang hancur-hancuran, kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang istilahnya tidak baik. Bukan saja di mata Tuhan, di mata manusia saja sudah tidak baik, apalagi di mata Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mengubahkan seorang Mbak Dian? Kita akan dengarkan langsung dari Mbak Dian, tentunya dimulai dari latar belakang dulu. Oke, Mbak Dian, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Mbak Dian. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Saya diajarkan mengaji, beribadah. Dari kecil memang diajarkan seperti itu karena keluarga saya Muslim. Tapi saya dari dulu itu kalau iri tidak ya seperti itu ya. Kalau saya dengan kakak saya tidak pernah ada rasa iri. Cuma karena perlakuan orang tua saya yang terlalu membeda-bedakan saya yang bodoh dan kakak saya yang pintar, di situ saya berontak. Saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah sholat. Sampai tiba waktunya SMP, saya ketemu teman, dia kebetulan non muslim ya teman-teman ya. Dia kebetulan non muslim. Kalau dari rumah saya itu kesel, dimarahin sama ibu saya, dimarahin sama bapak saya. Saya pas main ke tempat dia itu, saya masuk rumahnya, luar biasa damai sekali dengan iringan lagu rohani yang sangat mendamaikan hati saya. Namanya Mbak Maya, sama itu teman sekolah saya ya. Cuma karena saya terlalu jadi kakak saya itu dia itu lebih pandai, cuma dia nggak mau berbagi kepandaiannya sama saya. Jadi dia itu ya dibangga-banggakan, itu yang dibangga-banggakan dari kakak saya karena dia pintar dan saya bodoh gitu. Dia nggak mau ngajarin saya. Satu di situ saya berontak kan. Saya cari tempat yang damai, itu di tempat teman saya tuh saya rasa damai. Dengar lagu rohani, pujian, kadang ibu bapaknya doa gitu kan. Saya senang, walaupun saya dari rumah hati saya itu kesel, marah, seperti apa itu marahnya. Tapi kalau udah nyampe di rumah dia itu rasanya damai sekali. Puji Tuhan. Semoga dia sehat selalu. Nah, tiba waktunya itu saya itu dulu pisah. Kebetulan saya nggak sampai lulus sekolahnya ya. Jadi kita itu terpisah. Pas saya keluar itu kelas 2 SMP, saya kepisah sama dia. Nah, di situ saya mulai terpuruk lagi. SMP itu saya terpuruk, saya tahu rokok, minum, mabuk. Sampai 2011, kurang lebih 2011-2010 saya itu kenal yang namanya dunia malam. Semoga teman-teman jangan sampai terjebak seperti saya ya. Dunia malam. Pertamanya cuma hanya jadi pemandu lagu. Tapi lama-lama ya terjebak juga saya ke situ, yang ya bisa dibilang pelacur ya, kalau secara kasarnya sekarang seperti itu ya. Tapi saya nggak malu, karena saya yakin Tuhan sudah menghapuskan semua dosa-dosa saya di masa lalu. Saya nggak merasa malu. Saya pernah menjadi ibaratnya seorang wanita malam seperti itu ya. Pasti hina sekali kalau orang udah dengar wanita malam. Zaman sekarang mungkin pelakor gitu ya, amit-amit ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Saya di dunia malam kurang lebih itu 2 tahun. Lalu ibu saya menelpon saya untuk pulang. Saya pulang dan saya dijodohkan dengan yang sekarang udah menjadi mantan suami ya. Saya dijodohkan sama dia. Saya dikaruniai 4 anak. Kebetulan rumah tangga kita bubar itu kurang lebih ya 2 tahun, kurang lebih ya 2 tahun ya teman-teman ya. Kurang lebih saya pisah sama dia itu 2 tahun. 2 tahun itu karena gimana ya,
namanya berumah tangga kayak gitu ya teman-teman ya, pasti ada masalahnya, pasti beda-beda gitu ya teman-teman ya, saudara-saudaraku semua. Masalahnya itu dia itu berselingkuh dengan karyawannya, yang bikin saya nggak tahan, yang bikin saya diam 1000 kata. Saya pertamanya saya gimana ya, pertamanya saya takut akan terpisah dengan anak-anak seperti itu ya, tapi saya yakin itu nggak akan terjadi ya kan, walaupun saya dipisahkan karena jarak saja seperti itu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan saya, meyakinkan saya setiap harinya, sampai benar-benar saya pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen. Gak ada kata penyesalan atau apa gitu ya teman-teman ya, walaupun ya disindir seperti ini seperti itu ya, namanya keluarga beda-beda pendapat pasti. Pokoknya dari saya pindah keyakinan itu, saya dijauhkan dari 4 anak saya, diblokir WA, Facebook, IG, pokoknya alat buat komunikasi sama anak-anak saya itu udah gak bisa. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau izinkan saya bertemu dengan anak-anak saya, pertemukanlah Tuhan, kapanpun waktunya aku akan menunggu. Mereka memisahkan, suami saya memisahkan saya dengan anak-anak saya karena saya pindah keyakinan. Karena suami saya pikir itu, mantan suami saya pikir itu, saya udah hina, saya bersekutu dengan setan. Itu kata dia ya, saya bersekutu. Tapi saya yakin, saya itu yakin dengan Tuhan saya itu, dengan Tuhan Yesusku yang sangat luar biasa itu. Kalau kenal itu memang dari dulu ya, dari zamannya SMP, terus dari tempat kerja yang lama. Saya emang di situ saya mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya, walaupun saya sekarang dipisahkan dari anak-anak saya, keempat anak saya tidak merasa terpukul, stres atau apa, karena saya punya Tuhan saya yang sangat luar biasa. Tuhanku luar biasa, Dia menopangku, Dia selalu menemani aku dimanapun aku berada, biarpun terlelap tidurku, Dia selalu ada di sampingku. Dan saya makin yakin dengan Tuhan saya. Lalu dengan saya nggak bisa menghubungi mereka karena keadaannya saya yang pindah keyakinan, saya dikucilkan seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya. Saya dikucilkan, tapi saya tidak masalah. Ibaratnya orang tua saya udah nggak mengakuin saya sebagai anaknya ya kan, udah ibaratnya saya dianggap sudah mati sama mereka ya kan. Tapi saya akan buktikan kalau tangan Tuhan bekerja dengan sendirinya. Saya yakin Dia akan mengubahkan semua apa yang waktu itu saya rasakan, sampai detik ini saya rasakan sungguh luar biasa. Memang lebih baik sekarang saya lebih merasa damai, saya lebih dekat dengan Tuhan. Dulu sewaktu saya muslim, saya tidak pernah sholat, jujur saja saya tidak pernah sholat tidak, ngaji tidak, sampai saya dapat suami yang sekarang itu. Kita sama-sama seorang murtadin ya, cuma suami saya masih baru di Kristen, kurang lebih ya baru 1 bulan ya teman-teman. Nah, baru 1 bulan dia mengikuti saya, dan saya berpesan sama suami saya seperti ini, suami saya yang sekarang, kamu mengikuti agama saya jangan hanya karena kamu ikut-ikutan karena pingin seperti saya, karena apapun yang kamu lakukan kalau tidak dari hatimu itu, hidupmu tidak akan damai. Memang seperti itu. Iya. Jadi suami saya itu mengikuti keyakinan saya itu, saya harus tata dia dulu. Saya harus tanya dia benar-benar, apakah dia benar-benar ingin berpindah keyakinan karena ingin satu keyakinan, atau hanya ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, saya yang akan menanggung dosanya seperti itu ya. Saya nggak mau. Saya menanggung dosa dia gitu kan. Karena saya pikir agama bukan permainan, kalau nggak dari hati ya jangan gitu kan. Saya seperti itu. Tapi puji Tuhan, Dia bilang sama saya seperti ini, aku seperti ini, aku melihatmu, kamu makin hari memang imanmu semakin tebal. Setiap hari, ibaratnya dulu yang kamu sering menangis kepingin ketemu anak-anak, dipisahkan dengan anak-anak, puji Tuhan, dia bilang, sekarang kamu kuat. Dulu kamu hampir stres, hampir gila gara-gara dipisahin sama anak-anak, tapi sekarang aku lihat kamu luar biasa, Dian. Itu kata suami saya ya, luar biasa Dian, kata dia kan. Walaupun seperti itu ya Pak, tapi tetap saya ngajarin dia ya, yang benar-benar aja. Maksudnya gini, kita beragama sebenarnya itu sama, cuma caranya aja yang beda, seperti itu ya, caranya aja yang beda. Tapi puji Tuhan, buat teman-teman,
entah kenapa, itu mungkin kuasa Tuhan ya. Luar biasa saya sampai hari ini waktu itu, dari waktu itu sampai hari ini, luar biasa, memang lebih baik hari ini dan kemarin. Hidup saya lebih baik, lebih tertata, lebih takut akan Tuhan. Saya selalu baca firman Tuhan untuk menguatkan hati saya. Selalu saya baca kitab, saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Di situ saya kuat. Dan saya yakin Tuhan saya luar biasa. Tuhan Yesus. Amin.